Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilberto Apriliano Yordanilahi dengan NIM 220523 603167 dari offering 13AB. Dan di sini saya akan menjelaskan tahapan kerja mengenai menghitung nilai X1 dan X2 dari persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 menggunakan rumus ABC. Dan di sini saya menggunakan program Microsoft Visual Basic. Baik, langsung saja untuk tahapan-tahapan kerjanya. Yang pertama, kita buka Microsoft Visual Basic pada perangkat laptop atau desktop. Kemudian klik menu file, lalu new project. Kemudian kita pilih yang standar EXE dan klik OK. Nah, di sini akan muncul jendela project dan jendela form. Kita perbesar jendela project dan jendela formnya. Kemudian setelah kita memperbesar jendela project dan formnya, kita buat objek control label, text box dan comment button secara berurutan menggunakan kontrol pada toolbox yang ada pada bilah kiri ini. Jadi ini untuk buat label, ini text box dan ini comment button. Kita buat satu persatu. Label 1, label 2, label 3. Kemudian di sini teks 1, teks 2, teks 3. Kemudian di sini label 4, label 5. Kemudian teks 4 dan teks 5. Kemudian untuk objek kontrol command buttonnya, satunya di sini kita buat di sini, satunya lagi di sebelah sini. Oke. Kemudian kita klik jendela form ini, klik, kemudian kita ubah isian properti objek control form 1 ini pada jendela properties di bagian sini, bagian kanan ini, dengan property name-nya kita ubah menjadi dari form 1 di sini menjadi form ABC. Kemudian untuk property caption-nya kita ubah menjadi program menghitung rumus ABC. Oke, kemudian kita klik objek control label 1. Lalu untuk propertinya kita ubah property name-nya label 1 tetap. Kemudian untuk caption-nya kita ubah menjadi nilai A. Kemudian fontnya kita ubah ini kita ubah menjadi Tauma. Kemudian dengan gaya font bold atau tebal dengan ukuran 12. Kemudian lalu klik OK. Kemudian ukurannya kita bisa buat untuk tingginya 500 dan lebarnya 1000. Kemudian enter. Kemudian untuk label 2 kita lakukan hal yang sama. Untuk namanya tetap label 2. Kemudian untuk captionnya kita ubah menjadi nilai B. Kemudian fontnya kita ubah juga Tahoma. Kemudian gaya fontnya bold, ukurannya 12. Kemudian klik OK. Kemudian ukurannya kita ubah tingginya 500 dan lebarnya kita ubah jadi 1000. Kemudian enter. Kemudian untuk label 3 nya
label 3 nya sama, property name nya tetap label 3. Kemudian untuk captionnya kita ubah menjadi nilai C. Kemudian untuk fontnya kita ubah menjadi Tahoma juga. Kemudian gaya fontnya tebal atau bold, kemudian ukurannya 12, kemudian klik OK. Untuk ukuran kotaknya kita ubah sama juga, itu tingginya 500 dan lebarnya 1000, kemudian enter. Untuk label 4, label 4 di sini kita klik, kemudian kita ubah objek kontrolnya, kita ubah property name-nya menjadi tetap label 4. Kemudian captionnya kita ubah menjadi nilai X1. Untuk fontnya kita ubah juga Tahoma, kemudian gaya fontnya tebal atau bold, ukuran 12, kemudian klik OK. Untuk ukuran kotaknya, tingginya kita buat 500, kemudian lebarnya 1000, kemudian enter. Kemudian untuk label 5, namanya tetap label 5, kemudian captionnya kita ubah menjadi nilai X2, kemudian fontnya juga kita ubah jadi Tahoma, kemudian gaya fontnya bold atau tebal, ukurannya 12, dan klik OK. Ukurannya height-nya kita ganti 500 juga, kemudian width-nya 1000, kemudian enter. Setelah objek kita ubah juga untuk objek control text box-nya ini. Untuk text box text satunya ini, untuk property name-nya kita ubah menjadi text A. Kemudian property text-nya kita cari teks, kita scroll ke bawah. Ini teks, kita bisa hapus, kosongkan. Kemudian untuk besaran kotaknya ini kita isi 700 dan width-nya kita isi 1700, kemudian enter. Kemudian untuk teks 2-nya kita ubah menjadi teks B. Kemudian fontnya, kemudian teksnya kita kosongkan, kita delete. Kemudian height-nya kita ubah menjadi 700 dan width-nya 1700, kemudian enter. Dan untuk teks 3, name-nya menjadi teks C. Kemudian kita scroll, lalu property text-nya kita kosongkan. Kemudian untuk fontnya kita ubah juga menjadi Tahoma bold, lalu ukurannya 12, klik OK. Kemudian ukurannya, tingginya 700 dan lebarnya, width-nya 1700, kemudian enter. Kemudian untuk teks 4 kita ubah
namanya menjadi teks X1. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari teks, properti teks. Ini kita delete, kita kosongkan. Kemudian untuk tingginya kita ubah 700. Kemudian untuk lebarnya ini 2500. Kita enter. Kemudian untuk teks 5-nya kita ubah name-nya, properti name-nya kita ubah menjadi teks X2. Kemudian di teksnya, properti teksnya kita delete, kosongkan. Kemudian ukurannya di sini 500. Kemudian width-nya 2500. Kemudian enter. Di sini 700. Kemudian enter. Lalu untuk object control command 1, untuk name-nya kita ubah menjadi cmd hitung. Kemudian untuk captionnya kita ubah menjadi hitung. Kemudian fontnya kita ganti Tahoma, dan tebal atau bold, ukurannya 12, klik OK. Dan untuk ukuran kotaknya, tingginya kita ubah menjadi 700, lalu lebarnya kita ubah menjadi 3000. Kemudian enter. Lalu klik command 2. Untuk command 2 namanya kita ubah menjadi cmd selesai. Kemudian captionnya kita ubah menjadi selesai. Kemudian untuk fontnya kita ubah lagi Tahoma, tebal atau bold, ukuran 12, klik OK. Dan ukuran kotaknya di sini tingginya kita isikan 700. Kemudian lebarnya kita isi 3000. Klik enter. Oke, hasilnya akan seperti ini. Untuk font, ini Tahoma. Jadi semuanya fontnya menggunakan Tahoma. Kemudian gaya fontnya tebal, ukurannya 12. Oke, setelah selesai kita bisa rapikan. Oke, apabila sudah terlihat rapi, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, program ini bertujuan untuk menghitung nilai X1 dan X2 dari persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, nilai X1 dan X2 nya itu diperoleh dengan rumus untuk X1 nya yaitu min B tambah akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A, dan untuk X2 nya itu didapat dari min B kurang akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, untuk memasukkan rumus ini, pertama-tama kita
Untuk mengerjakan program menghitung rumus ABC ini, kita klik objek control command button hitung ini, kita klik, kemudian kita masukkan kode program berikut: private sub cmd hitung, klik, kemudian a sama dengan val buka kurung teks a titik teks tutup kurung dan enter. B sama dengan val buka kurung teks B titik teks tutup kurung, kemudian enter. C sama dengan val buka kurung teks C titik teks tutup kurung, kemudian enter. D sama dengan B dikali B kemudian dikurangi 4 kali A kali C, kemudian kita enter lagi, kita tuliskan X1 sama dengan buka kurung min B ditambah buka kurung D pangkat 0,5 kemudian tutup kurung, lalu dibagi dengan 2 dikali A tutup kurung, kemudian kita enter. Ini kita gunakan titik 0,5 kemudian enter. Nah, lalu kita tuliskan X2 sama dengan buka kurung min B dikurangi D min B dikurangi D pangkat 0,5 lalu tutup kurung dibagi dengan 2A 2 kali A kemudian tutup kurung, kemudian kita enter, lalu kita tuliskan teks X1 titik teks sama dengan X1 sama dengan X1 kemudian enter. Lalu teks X2 titik teks sama dengan X2 kemudian n sub, kita enter n sub, lalu rumus X1 sendiri itu tadi adalah min B tambah D min B tambah akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, akar tadi itu kita ganti dengan pangkat 0,5 dan B kuadrat kurang 4AC tadi itu diwakilkan oleh D ini. Jadi B kuadrat kurang 4AC itu sama dengan D ini. Nah, di mana nah, begitu pula dengan X2. Rumusnya tadi adalah min B dikurangi dikurangi akar dari
B kuadrat kurang 4AC dibagi 2A, di mana B kuadrat kurang 4AC itu sudah diwakilkan oleh D. Nah, kemudian kita kembali, kita ke objek control command button selesai. Kita klik, lalu masukkan kode program berikut. Kita masukkan kodenya unload me. Oke, unload me. Kemudian, nah pada bagian atas ini, nah kita enter dulu. Nah pada bagian atas ini kita buat deklarasi data dengan menuliskan dim A, B, C, X1, X2, kemudian S single, kemudian tampilannya akan seperti ini. Dan kita pergi ke menu file, kita klik menu file, kemudian save project as, kita klik. Nah di sini kita bisa mengisikan nama filenya. Di sini kita pilih nama file yang diinginkan untuk form filenya, tipenya sebagai form file. Kita bisa tuliskan misalnya kemudian kita klik simpan. Nah kemudian akan muncul lagi untuk tipe project filenya. Kita tuliskan Gilbert of B3 205236027. Kemudian kita klik simpan. Nah setelah ini, kemudian setelah kita klik simpan, lalu kita pilih menu run yang di atas ini. Kita klik menu run, kemudian start. Nah maka akan muncul seperti ini. Kita besarkan. Oke. Lalu kita coba memasukkan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan 2. Kemudian kita klik kontrol hitung, maka hasil X1 dan nilai X2 nya akan muncul. Kemudian kita coba lagi, kita masukkan lagi A sama dengan 0, kemudian B sama dengan 4, dan C sama dengan 4. Kemudian klik kontrol hitung, maka akan muncul runtime error. Kemudian kita end. Lalu kita coba lagi. Coba kita masukkan A sama dengan 1, kemudian B sama dengan 2, dan C sama dengan 7. Kemudian kita klik kontrol hitung, maka akan menghasilkan muncul runtime error. Kemudian end. Oke. Nah, program ini tadi, program perhitungan rumus ABC ini menghasilkan output atau nilai yang kurang baik karena ada kesalahan saat kita memasukkan nilai A, B, dan C-nya tadi. Nah, contoh kalau kita memasukkan nilai A-nya sama dengan 0, maka hasilnya itu tak terdefinisi. Kemudian sehingga apabila hasilnya tak terdefinisi tadi, maka komputer akan
memberikan komentar error, running error. Nah, oleh karena itu kita perlu pengembangan untuk memperbaiki kesalahan tadi. Nah, kita dapat menggunakan yang namanya konsep perintah bersyarat, yaitu if then, kemudian and if, dan if then, else, and if. Nah, caranya yaitu kita menambahkan satu text box dan diberi nama dengan text cut. Ini text box kita tambahkan di sini. Oke. Nah, kemudian di properti ini kita bisa ubah namanya, tadi kita ubah menjadi text box teksnya kita ubah menjadi text cut. Kemudian untuk fontnya kita ubah juga, kita samakan saja, kita menggunakan Tahoma. Kemudian gaya fontnya tebal atau bold, ukurannya 12, kemudian klik OK. Nah, kemudian untuk properti teksnya kita hapus, kita delete saja. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Lalu, nah di sini kita coba double klik pada objek kontrol hitung. Kita masukkan kode program yang baru, yaitu private sub cmd hitung, klik. Kemudian di sini kita tambahkan, kita enter, kemudian kita tambahkan if a sama dengan 0, kemudian then enter, lalu text x1 titik text itu sama dengan tanda petik 2. Caranya kita shift kemudian klik tanda titik petik 2, kemudian teks 2 nya teks x2 titik text, kemudian sama dengan shift lalu tanda petik 2, kemudian enter lagi, text cut lalu titik text sama dengan tanda petik 2, harga A tidak boleh sama dengan 0, koma x1 dan x2 tidak dihitung, kemudian tanda petik 2, lalu enter, kita isikan else, lalu kemudian di bawah D ini kita enter lagi, kita isikan if D kurang dari 0, maka then enter, text x1 titik text lalu sama dengan tanda petik 2, kemudian enter, text x2 titik text sama dengan tanda petik 2, kemudian enter lagi, text cut titik
text sama dengan tanda petik 2 harga D kurang dari 0, koma X1 dan X2 itu imajiner. Benar. Lalu tanda petik 2 lagi. Kemudian kita enter, lalu kita tuliskan else, kemudian enter, lalu X1 sama dengan min B tambah D pangkat 0,5 dibagi 2A, kemudian X2 sama dengan min B kurang D pangkat 0,5 dibagi 2A, lalu teks X1 titik teks sama dengan X1, teks X2 titik teks sama dengan X2, kemudian kita enter lagi, kita isikan teks cut titik teks itu sama dengan tanda petik 2 harga akar dapat dihitung, lalu tanda petik 2 lagi, kemudian kita enter, kita isikan and if, lalu and if lagi, kemudian and sub, lalu maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita coba run, kita pilih run ini, menu run, kemudian start, maka akan muncul hal seperti ini. Lalu kita coba masukkan kembali nilai A itu 1, kemudian nilai B nya kita isi 4, nilai C nya kita isi 2, lalu klik kontrol hitung, maka akan muncul seperti ini hasil, kemudian dengan keterangan harga akar-akar dapat dihitung, kemudian klik selesai. Dan kita coba untuk kita masukkan nilai A itu sama dengan 0, nilai B sama dengan 4, nilai C sama dengan 4 juga. Kemudian coba kita klik kontrol hitung, kemudian maka akan muncul keterangan harga A tidak boleh sama dengan 0, dan klik selesai. Kita coba lagi untuk kita isi nilai A nya itu sama dengan 1, kemudian nilai B sama dengan 2, dan nilai C itu sama dengan 7, kemudian kita klik objek kontrol hitung, maka harga D kurang dari 0, maka X1 dan X2 itu imajiner, kemudian kita klik selesai. Lalu untuk membuat frame, kita pilih objek kontrol frame, yaitu yang ini, pada bilah toolbox, lalu kita buat bentuk kotak dan letakkan posisinya itu di bawah input nilai ABC ini, juga di bawah posisi output nilai X1 dan X2. Kita coba buat. Nah, apabila nilai A, nilai B, dan nilai C ini atau labelnya ini tertutup, kita bisa kita pilih dulu, kita cut. Nah, ini kita pinggirin dulu, lalu kita pilih ini, lalu kita cut, lalu kita coba ini kita di sini kita coba paste. Nah, akan muncul seperti ini, lalu kita klik kanan, lalu send to back. Nah, akan muncul seperti ini sehingga labelnya itu kelihatan. Ini kita bisa pindah.
kita atur lagi, kita rapikan. Nah, begitu pula untuk nilai X1 dan X2 nya. Coba kita buat frame. Kita cut dulu. Kemudian coba kita paste. Oke, kemudian kita rapikan. Kemudian klik kanan, send to back. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Kita rapikan dulu. Oke, kemudian nah, setelah ini tampilannya akan seperti ini. Lalu kita coba klik objek frame ini tadi. Nah, lalu propertiesnya itu kita ubah. Namanya itu untuk captionnya kita ubah. Untuk namanya tetap frame 1. Captionnya kita ubah dengan itu memasukkan harga A, B dan C. Kemudian fontnya kita ubah juga. Kita menggunakan Tahoma lagi. Kemudian gaya font yang tebal atau bold, ukurannya 12. Oke, seperti ini. Kita juga bisa apabila terlalu besar kita bisa mengecilkan ukurannya. Oke, sudah. Kemudian warnanya juga itu bisa kita ubah, yaitu di for color. Kita pilih palette, kita bisa ubah sesuai keinginan kita. Begitu pula dengan frame 2. Kita klik, lalu caption name-nya kita ubah menjadi hasil perhitungan. Oke. Lalu fontnya kita ubah. Tahoma lagi. Bold 10, kemudian klik OK. Kemudian warnanya kita sesuaikan warna merah. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat menu komen. Caranya yaitu pertama kita klik menu tools yang ini, kemudian kita pilih menu editor. Oke, di sini akan muncul tampilan jendela ini. Kemudian captionnya kita isi dengan hitung. Lalu name-nya kita isi dengan menu hitung. Oke, kemudian kita isikan next, klik next. Kemudian kita isikan selesai. Kemudian untuk name-nya kita isikan menu selesai. Oke. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul di sini di pojok kiri atas menu hitung dan selesai. Oke, kemudian kita double klik pada menu komen hitung di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita isikan kode private sub menu hitung. Jadi ini kita ubah jadi menu hitung.
private sub menu hitung, kemudian menu hitung klik, kemudian AB. Oke, kemudian selanjutnya sama, semuanya sama. Kemudian kita double klik pada menu selesai. Di sini kita isikan di bawahnya, yaitu private sub menu selesai. Jadi yang ini kita hapus menu ini. Di sini kita tambahkan download me. Dan di sini kita hapus. Yang ini bisa kita hapus. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita coba run. Kita coba memasukkan nilai yang sama tadi, yaitu A sama dengan kita coba masukkan nilai A sama dengan 1, kemudian B sama dengan 4, dan C sama dengan 2. Lalu kita gunakan hitung. Nah, maka akan muncul harga akar-akar dapat dihitung. Lalu kita klik menu selesai. Oke, sudah selesai. Kemudian kita bisa tambahkan text box. Kita bisa gunakan text box untuk menulis nama kita. Kita ubah di properti. Kita ubah di text, properti text, kita ubah, kita tulis nama kita, nama, kemudian untuk fontnya kita bisa gunakan font yang sama, yaitu Tahoma. Lalu gaya fontnya bold 12 dan oke. Kita bisa sesuaikan. Dan untuk name-nya di properti teks kita ubah name berubah kemudian kita bisa ubah fontnya sama, yaitu menggunakan Tahoma. Lalu tebal, ukurannya 12. Oke. Kita tambahkan lagi untuk teks 3-nya, kita tuliskan offering. Offering 13 AB. Oke, kita ubah lagi di fontnya Tahoma. Lalu gaya fontnya tebal, ukurannya 12, klik OK. Nah, sudah. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi inilah pembuatan program menghitung rumus ABC. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.